مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مدح متين. اللهم أتمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: قدم إبراهيم يوما إلى مكة وأتى بيت إسماعيل فلم يجده، ووجد امرأته وكانت تجهل أنه والد زوجها، فسألها إبراهيم عن إسماعيل فأخبرته أنه خرج يصطاد، ثم سألها عن حالهم فقال: نحن في شدة وضيق، وشكت إليه سوء الحال. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika telah selesai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa udhiyah, yakni kurban, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Siti Hajar, Allah nyatakan mereka semuanya lulus ujian. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali lagi ke Syam. Beliau tidak bermukim di Makkah, tapi kembali ke Syam. Waktu berjalan, Nabi Ismail tumbuh dewasa, menikah beliau dengan seorang wanita. Qadima Ibrahim yawman ila Makkah. Ketika Nabi Ismail alaihissalam telah menikah, Nabi Ibrahim kembali mengunjungi Nabi Ismail di kota Makkah. Qadima Ibrahim yawman ila Makkah wa ata baita Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi rumah Nabi Ismail. Falam yajidhu. Nabi Ibrahim tidak mendapati Nabi Ismail. Wa wajada imra'atah. Tapi Nabi Ibrahim mendapati istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Wa kanat tajhalu annahu walidu zawjiha. Istrinya Nabi Ismail tidak mengenal mertuanya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim tidak tinggal di Makkah. Tidak mengenal bahwa tamu yang datang ini adalah mertuanya. Fasa'alaha Ibrahimu an Ismail. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Nabi Ismail tentang keadaan putranya Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim tidak memberitahukan bahwa beliau adalah orang tuanya Nabi Ismail, ayahnya Nabi Ismail, tidak diberitahukan. Nabi Ibrahim bertanya bagaimana keadaan Ismail. Fa'akhbarathu annahu kharaja yastadu thumma sa'alaha an halihi. Maka istrinya Nabi Ismail mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ismail alaihissalam sedang keluar berburu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada sang istri,
bagaimana keadaan rumah tangga kalian berdua. Faqalat nahnu fi syiddatin wa dhiqin. Maka istri ini mengeluh, saya hidupnya susah dengan Nabi Ismail. Hidup kami sempit, hidup kami susah. Syiddah artinya keras, wadhiq sempit. Hidupnya tidak enak menurut istrinya Nabi Ismail. Wa syakat ilaihi su'al hal. Dan istrinya Nabi Ismail ini mengeluh kepada Nabi Ibrahim su'al hal. Jadi keadaan rumah tangga mereka itu dalam keadaan yang buruk. Jadi tidak diceritakan yang enak-enak, yang baik-baik, semuanya dia keluhkan, isinya adalah sesuatu yang tidak baik. Su'al hal. Tsumma qala laha Ibrahim hal 'indaka dhiyafatun. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Nabi Ismail, apakah hal 'indaki dhiyafatun, apakah engkau punya hidangan makanan? Karena Nabi Ibrahim adalah tamu yang berasal dari tempat yang jauh di Syam. Hal 'indaki ta'amun wa syarab, apakah engkau memiliki makanan dan minuman? Qalat laisa 'indi, saya tidak memiliki apa-apa. Wa ma 'indi ahadun, dan tidak ada apapun yang saya miliki. Lam taruk hadhihi al-mar'atu fi 'aini Ibrahim lamma ra'a minha min 'adami ridha bima qasama Allah laha wa li tabarrumiha bil hayati ma'a zawjiha. Maka Nabi Ibrahim memandang ini wanita bukan wanita yang baik, bukan istri yang baik. Jadi tidak boleh seorang istri menceritakan keadaan yang tidak baik di rumah tangganya, selama hal itu tidak sampai masuk ke bab kriminal, ya, menganiaya, dan itu harus disampaikan karena sudah masuk ke bab jinayah. Tapi kalau hanya masalah-masalah sepele itu, ya, tidak perlu semuanya disampaikan, bahkan kepada orang tua tidak perlu. Itu karakter bukan istri yang soleh. Ini menurut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpendapat menurut wahyu, tuntunan wahyu, bimbingan Allah. Maka Nabi Ibrahim beranggapan ini istrinya Nabi Ismail. Dalam pandangan Nabi Ibrahim bukan istri yang solehah, bukan istri yang baik. Karena tidak ada kebaikan yang diceritakan, semuanya dari awal sampai akhir isinya keburukan. Tidak mungkin di dalam kehidupannya dengan Nabi Ismail tidak ada kebaikan. Tidak mungkin. Banyak kebaikannya. Akan tetapi karakter wanita yang tidak baik, yang dia lihat adalah keburukan. Yang kebaikan dia tidak ceritakan. Karena Nabi Ibrahim menganggap ini wanita bukan wanita yang baik, tidak layak nantinya punya turunan para nabi dari wanita seperti ini. Tidak boleh diseleksi, ya, karena nantinya Nabi Ismail memiliki keturunan orang-orang soleh. Itu Allah sudah atur. Maka Nabi Ibrahim menseleksi istrinya Nabi Ismail, diseleksi yang terbaik. Lam taruk hadhihi al-mar'ah fi 'aini Ibrahim lamma ra'a minha min 'adami ridha. Nabi Ibrahim melihat ini wanita tidak baik karena dia tidak ridha, tidak menerima keadaan suaminya dengan apa-apa yang Allah telah bagi untuk dirinya, dan juga menunjukkan bosannya kehidupan dia bersama suaminya. Kalau sudah ceritanya dari awal sampai akhir buruk, itu menandakan dia sudah bosan sama suaminya. Dia sudah tidak suka. Walamma laqiya minha min
bukhli. Dalam malak yaminha min bukhli. Kemudian ada sisi lain lagi yang dinilai oleh Nabi Ibrahim. Ini wanita kikir. Masa tamu dari jauh. Minimal air. Apa tidak punya air? Tidak mungkin. Air. Kalau tidak punya apa-apa, minimal air. Dia mengatakan tidak ada apa-apa. Di rumah saya tidak memiliki apapun. Itu menandakan istri Nabi Ismail ini orang yang kikir menurut Nabi Ibrahim. La tuqrimu wafadatah. Dia tidak memuliakan tamunya yang datang jauh. Faqala laha Ibrahimu, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada wanita tersebut, idza jaa zawjuki fa'akrihi as-salama wa quli lahu falyughayyir atabata babi. Apabila suamimu datang, sampaikanlah salam aku kepadanya. Fa'akrihi salam. Dan kau katakan kepada suamimu, ganti palang pintu. Gantilah palang pintu. Ini bahasa metafor, bahasa kiasan. Itu maksudnya ganti istri. Ganti palang pintu. Intalaka Ibrahimu wa ja'a Ismailu wa ka'annahu. Nabi Ibrahim pergi, kemudian tidak lama kemudian datang Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika tiba di rumahnya, dia punya firasat. Kayaknya tadi ada yang datang. Ada tamu yang datang. Maka Nabi Ismail bertanya kepada istrinya, hal ja'aki ahadun? Apakah tadi ada seorang tamu yang datang kepadamu? Qalat na'am. Ja'ana syekhun sifatuhu kada wa kada wa sa'alani anka fa akhbartuhu bil waqi'. Maka sang istri mengatakan, benar tadi ada orang tua datang, seorang laki-laki yang sudah tua. Sifatnya seperti ini, fisiknya seperti ini, dijelaskan. Maka Nabi Ismail mengenal itu adalah ciri-ciri ayahnya, Nabi Ibrahim. Dan dia, itu orang tua tadi, bapak tua yang tadi, bertanya tentang kabar keadaan. Maka aku ceritakan apa adanya, kata istrinya. Fa'akhbartu bil waqi'. Qala fahal awsaki bi syai'in. Nabi Ismail berkata, apakah bapak tua tersebut memberikan wasiat kepadamu? Ada wasiat yang dia berikan kepadamu? Qalat na'am. Maka sang istri ini menyatakan, iya ada. Amarani an uqri'a alaika salam wa talaba minni an aqula laka gayyir atabata babi. Orang tua tersebut atau bapak tua tersebut menitipkan salam kepadamu, dan juga dia meminta kepadaku untuk menyatakan kepadamu agar mengganti palang pintu. Gantilah palang pintu. Nabi Ismail paham ini. Paham. Qala Ismail dzaka huwa abi. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, bapak tua itu adalah ayahku, Nabi Ibrahim. Wa qad amarani an ufariqaki. Dan mengganti palang pintu itu artinya dia perintahkan aku menceraikan dirimu, berpisah dengan. Fatallaqaha, maka Nabi Ismail menceraikan istrinya tersebut. Ini sebenarnya seleksi. Nabi Ibrahim menyeleksi istrinya Nabi Ismail karena Nabi Ibrahim tahu dari situlah, dari anak turunan Nabi Ismail nanti terlahir manusia terbaik sealam jagat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dipilih yang terbaik.
Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, kata Nabi. Saya ini manusia yang terpilih, dipilih dari yang terpilih, dari yang terpilih, kata Rasulullah SAW. Qala Ibrahim an Ismail ba'da zaman. Kemudian Nabi Ibrahim menghilang, tidak bertemu lagi dengan Nabi Ismail beberapa waktu yang cukup lama, cukup panjang. Tsumma atahu falam yajidhu. Kemudian tiba waktunya Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail di waktu yang berikutnya. Jadi istri lamanya sudah diceraikan. Ketika Nabi Ibrahim tiba, wawajada imra'atahu al-jadidah, datang ke rumah Nabi Ismail. Nabi Ismailnya sedang keluar rumah, sudah ada istri baru Nabi Ismail, istri yang baru. Fastaqbalathu, maka istri yang baru ini menyambut kedatangan Nabi Ibrahim. Warahabat bihi, dan menyambut kedatangan Nabi Ibrahim. Fasa'alaha Ibrahim hal indaki diyafatun. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Nabi Ismail yang baru ini, apakah engkau punya hidangan makanan? Qalat na'am. Istri yang baru mengatakan ada. Fadayyafathu wa akramat wa fadatah. Maka dijamulah Nabi Ibrahim oleh istri barunya Nabi Ismail dan dimuliakan tamu. Tsumma sa'alaha an halihim. Kemudian Nabi Ibrahim mulai menyeleksi lagi, bertanya lagi, bagaimana keadaan kalian di dalam rumah tangga kalian. Faqalat nahnu bi khairin. Istri barunya mengatakan, alhamdulillah kami hidupnya baik. Padahal keadaannya sama dengan yang pertama. Cuma karena ini istrinya istri yang solehah, dia mengatakan begitu, kami dalam keadaan baik. Wa sa'atin, dan kehidupan kami lapang, bahagia. Wa atnat Allah, dan setiap berbicara, ini wanita yang solehah selalu mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Faqala laha Ibrahimu, maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Nabi Ismail yang baru ini, idza jaa zawjuki fa'akrihi salama wa quli lahu. Apabila nanti suamimu datang, katakan salam. Saya menyampaikan salam kepadanya, dan kau katakan kepada suamimu, palang pintu ini dikuatkan. Palang pintu ini dikuatkan, dijaga, jangan diganti. Tsumma saraf. Kemudian Nabi Ibrahim pergi. Raja'a Ismailu ila manzilih fil masai. Tiba waktu sore, Nabi Ismail kembali ke rumahnya. Mungkin ini waktu siang datang silaturahmi Nabi Ibrahim. Waktu sore Nabi Ismail kembali ke rumahnya. Fa'akhbarathu zawjatuhu bimaji'i syekhin fi ghaibatihi. Maka istrinya mengabarkan kepada suaminya Nabi Ismail, tadi ada orang tua yang datang, laki-laki yang sudah tua, yang sudah sepuh, di saat engkau sedang tidak ada. Dan bahwa sahabat selalu diceritakan ciri-ciri fisik lelaki tua tersebut, dan dikabarkan wasiatnya. Faqala laha Ismailu innahu abi. Faqala laha Ismailu innahu abi. Maka Nabi Ismail mengatakan, orang tua tersebut adalah ayahku. Dan wasiat yang dia sampaikan agar tetap menjaga palang pintu, bahwa itu artinya beliau perintahkan saya untuk mempertahankan pernikahanku dengan, dan tidak pernah menceraikan diriku. Falazamha Ismailu tiwala hayatihi. Maka Nabi Ismail sepanjang umurnya sampai meninggal dunia, dia bersama istrinya yang solehah tersebut. Dari situlah lahir
nanti keturunan Nabi Ismail ada Adnan. Adnan itu buyutnya Rasul. Kita diwajibkan, sebagian ulama mengatakan wajib menghafal nasabnya Rasul sampai ke Adnan. Di atas Adnan tidak diwajibkan, karena ada perbedaan pendapat. Namun kesepakatan bahwa Nabi Muhammad SAW termasuk anak turunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Turunan Adnan, semuanya dari Adnan sampai Nabi Muhammad, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana disitulah berjalan nasab dan cahaya Rasul SAW, berpindah-pindah dari suri-suri mereka. Nah, ini pentingnya istri, ya. Peran seorang istri itu menentukan turunan-turunannya, anak-anaknya. Ada ungkapan di dalam bahasa Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula lil atfal. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Kemudian riwayat ini menunjukkan pentingnya pernikahan. Jadi jangan pernah kita berpikir untuk tidak mau menikah. Karena seluruh para nabi mereka menikah. Nabi Isa diangkat oleh Allah di usia 33 tahun, belum sempat menikah Nabi Isa. Tapi nanti kembali ke dunia, turun ke dunia, Nabi Isa akan melakukan pernikahan. Karena itu adalah satu syariat dan adatnya para nabi. Karena pernikahan itu punya hubungan dengan keimanan dan iffah. Ya, keimanan seseorang akan lebih terjaga, dirinya lebih tenang, dan membantu dia untuk tidak terjerumus di dalam perzinahan. Itu salah satunya lewat pernikahan. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau muttafaqun alaih itu artinya riwayatnya sama, isi hadisnya sama, sanadnya sama. Itu namanya muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau matanya sama, isi hadisnya sama, tapi sanad dari bukunya berbeda, walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak dinamakan muttafaqun alaih, tapi dipisah oleh ulama dengan rawahul Bukhari wa Muslim. Ada seorang syekh namanya Syekh Abdul Bab, menulis kitab berjudul Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab tersebut beliau kumpulkan hadis-hadis muttafaqun alaih. Kalau kita ingin membaca hadis-hadis muttafaqun alaih, kitab tersebut khusus menghimpun hadis-hadis muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih itu pasti dari Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Wahai segenap pemuda, siapa di antara kalian yang mampu, maka hendaklah dia menikah, kata Rasul. Berarti itu adalah anjuran dari Nabi. Kata mampu di sini, para ulama menjelaskan mampu dari 3 sisi. Yang pertama, al-quwwatu al-jismiyah. Secara fisik dia mampu. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan secara fisik, apalagi mohon maaf dalam fikih dijelaskan dalam kelamin. Ada wanita kelaminnya tertutup, ada laki-laki impoten misalnya. Maka itu sebelum pernikahan harus dia menjelaskan itu. Kalau tidak, pernikahannya dia lakukan sah, secara fikih sah, tapi jatuhnya haram karena tidak terus terang. Di saat itu orang tersebut bisa memilih untuk tidak menikah, dan juga dia menikah jika diterima oleh pasangannya, maka boleh. Itu yang jika ada penyakit atau hal-hal yang nanti bisa merusak hubungan di dalam rumah tangga mereka.
Itu disebutkan dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimishqi. Jadi mampu yang pertama secara fisik dia mampu. Mampu yang kedua al-quwwatu al-iqtisadiyah. Secara finansial dia bisa nafkahi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, bukan di atas kebutuhan pokok. Yang wajib itu kebutuhan pokok, bukan rumah, bukan mobil. Kontrak tinggal dinafkahi mampu, dikatakan mampu itu. Yang dihitung kemampuan nafkahnya itu adalah kebutuhan pokok. Itu namanya al-quwwatu al-iqtisadiyah. Nah, menikah ini salah satu cara menarik rezeki. An-nikahu yajlibu rizqah. Pernikahan itu menarik rezeki. Jadi jangan pernah takut untuk menikah. Kebalikannya, perzinahan itu mewariskan kefakiran. Al-zina yurithul faqr. Dia tidak menikah tapi dia berzina, itu mewarisi kefakiran. Dia menikah mewarisi kekayaan, karena dia melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik ketika menikah. Mampu yang ketiga al-quwwatu an-nafsiyah. Secara mental, kejiwaannya dia sudah siap. Ada orang dewasa tapi dia punya mentalnya, dia punya jiwanya kayak anak-anak. Nah, itu nanti bisa pengaruh kepada perjalanan rumah tangganya. Makanya mampu itu tiga: mampu secara fisik, mampu secara finansial, dan mampu secara kejiwaan. Itu yang dimaksud al-ba'ah. Kemudian Nabi melanjutkan, fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ini salah satu hikmah pernikahan. Kalau kalian menikah, pernikahan tersebut lebih membantu kalian menjaga pandangan mata kalian dari yang haram. Ini menjaga pandangan mata dari yang haram. Allah berikan gelar orang-orang beriman, bukan orang-orang muslim. Orang-orang beriman, artinya derajatnya tinggi. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Yang mereka mampu menjaga pandangan mata mereka. Jadi kalau kita sudah mampu melakukan itu, kita punya derajat sudah bukan muslim, tapi sudah mukmin. Sudah derajatnya tinggi karena tidak mudah. Di dalam firman dikatakan khuliqal insanu dhaifan, diciptakan manusia lemah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan makna lemah di sini, saking lemahnya manusia, mata dia tidak mampu menjaganya dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hukumnya wajib. Wajib menjaga pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan. Apalagi di zaman kita ini lebih mudah untuk maksiat mata, karena ada handphone, ada televisi dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang betul-betul memiliki kekuatan iman yang kuat, mereka itu yang mampu. Kalau ketaatan, kata Imam Ghazali, itu mudah. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, kata Imam Ghazali mudah, gampang. Tapi ketika dia berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semua orang mampu melakukannya. Kecuali orang yang punya keimanan yang benar-benar kuat dan kebenaran di dalam pelaksanaan syariat. Nah, pernikahan, lewat pernikahan membantu menjaga mata dan menjaga kemaluan. Yang tidak menikah ini potensinya lebih besar daripada berzina.
Oleh sebab itu ketika ada orang yang sudah menikah, dia berzina, hukumnya berbeda dengan orang bujangan berzina. Kalau yang bujangan belum pernah menikah, kemudian dia terjerumus dalam perzinahan, dalam hukum Islam dicambuk 100 kali. Tapi yang sudah menikah, dia berzina, hukumnya direjam, dilempar dengan batu hingga meninggal dunia. Kenapa berbeda? Karena dia sudah menikah. Sebenarnya dia mampu menghindari perzinahan, tapi memang dia ini orang yang menjadi budak nafsu dan orang yang tidak takut kepada Allah. Kalau yang bujangan memang tidak ada tempat itu. Dia melawan nafsunya di saat memuncak biologisnya, sehingga yang tidak kuat imannya terjerumus, sehingga hukumannya berbeda. Itu hikmah dari syariat Islam. Nah, ternyata perkembangan waktu, orang yang berzina dan mengganti pasangan itu potensi terkena penyakit yang kita kenal dengan AIDS. Syekh Ali As-Sobuni mengatakan di antara hikmahnya adalah ingin menghilangkan virus tersebut. Karena nanti anak yang tidak bersalah, jika orang tuanya terkena virus tersebut, anaknya yang minum ASI ibunya juga kena. Jadi hikmah dalam syariat itu luar biasa. Hukum berjalan. Apalagi yang sudah, mohon maaf, sudah tete-tete, sudah nenek-nenek berzina, dosanya beda juga. Itu di dalam hadis Nabi katakan ada 3 dosa yang dimana Allah muak dengan dosa itu. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala yukallimuhum. Untuk menatap wajah mereka Allah tidak mau. Allah tidak mau melihat wajah mereka, tidak mau berbicara dengan mereka di yaumil qiyamah, tidak mau memberikan kuncian kepada mereka. 3 golongan itu diantaranya adalah asalil mutakabbir, orang miskin yang sombong. Yang kedua, pejabat atau raja yang tukang berbohong. Dia raja, tapi senang berbohong, padahal dia mampu lakukan apapun. Kenapa harus berbohong? Nah, yang ketiga, syekhun zanin, orang yang sudah tua bangka berzina. Dia sudah mau meninggal, sempat melakukan perzinahan. Nah, ini hikmah dari menikah itu salah satunya, menjaga mata, menjaga kemaluan. Tapi kalau belum mampu, Nabi kasih ilmu kepada kita. Ini yang bujangan. Nabi kasih ilmu. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi. Kalau belum mampu menikah, sabar sebentar dengan banyak berpuasa. Fa innahu lahu wijahun, karena puasa itu menjadi pelindung dirinya. Kenapa menjadi pelindung diri? Karena ketika orang berpuasa nafsunya melemah. Imam Busiri mengatakan nafsu itu kalau kita biasakan melawan dia, lama kelamaan kita yang mengatur dia menjadi jinak. Imam Haddad mengatakan nafsu itu kayak kuda liar. Kuda liar itu harus ditempa dulu, tidak dikasih makan, dipukul. Nanti lama kelamaan jadi jinak. Imam Haddad mengatakan nafsu di dalam diri manusia lebih liar dari kuda liar. Wa khalif nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma habbarka mushafat tahimi. Ya, Imam Busiri mengatakan bahwa nafsu dan syaitan kalian harus lawan ya. Dan jangan taati perintahnya. Seandainya nafsu dan syaitan memberikan nasihat baik kepada kalian, kalian harus waspada. Di dalam kebaikan nasihat nafsu dan syaitan, di situ ada dosa. Karena memang tujuan nafsu dan syaitan adalah mengajak manusia kepada kemaksiatan. Mahabbaka an-nusha fattahim. An-nafsu katifil. Nafsu seperti anak bayi.
Nafsu seperti anak bayi. Intuhmilhu wa intahmilhu syabba ala hubir radha wa intaftimhu yanfati. Nafsu seperti anak bayi, jika kau biarkan dia meminum ASI tanpa dilarang, dia akan tumbuh terus minum ASI. Mau 3 tahun, berapa tahun, pokoknya kalau tidak dilarang, dikasih ASI terus, dikasih susu terus, akan dia tumbuh dengan minum ASI. Tapi ketika dihentikan, pasti dia berhenti. Itu Imam Busiri punya nasihat dalam Maulid Qur'an. As-sawmu junnah, menikah itu adalah perisai, kata Nabi, pelindung dari dosa. Di dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sahabat-sahabat yang ingin ibadah tanpa menikah, puasa tanpa berbuka, sholat tahajud, sholat malam tanpa tidur. Mereka beristihad. Kabar ini sampai ke telinga Nabi. Nabi memanggil mereka. Nabi mengatakan, ana usolli wa ana, saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Wa asum wa uftir, saya puasa, tapi saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Itu anjuran menikah. Nah, status menikah umumnya itu tergantung kondisi orang. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Itu rinciannya dalam kitab fikih. Setelah menikah ada anjuran lagi, memperbanyak turunan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di dalam Musnad wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nabi bersabda, tazawwaju al-walud tazawwaju al-walud fa inni bikum mukafirun al-anbiya yaumal qiyamah. Nikahlah kalian dengan wanita-wanita yang subur, yang nanti banyak melahirkan anak, yang penuh cinta. Karena sesungguhnya saya akan membanggakan jumlah kalian di hadapan para nabi di hari kiamat. Wa fi riwayatil ukhra, tazawwaju fa inni mubahin bikum umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian dan banyakkan turunan kalian, anak kalian, karena saya akan banggakan kalian di hadapan umat-umat di hari kiamat. Nah, ini hadis maksudnya kita sudah punya perencanaan matang, banyak anak, dan kita mampu mendidik mereka menjadi anak-anak yang baik. Kadang-kadang disalahpahami, dia banyak anak tapi tidak mampu mendidik. Anaknya 10, dari yang anak pertama sampai anak yang ke-10 semuanya kafir, semuanya tidak baik. Yang seperti ini tidak dibanggakan oleh Nabi. Jadi jumlah itu tidak menjadi urutan atau menjadi anjuran oleh Nabi Muhammad SAW, karena ada syarat. Mendingan sedikit tapi anak-anaknya berkualitas baik. Itu lebih baik daripada banyak nanti dia tidak mampu didik, semuanya anak ini menjadi anak-anak yang tidak baik. Maka bagaimana Nabi membanggakan anak-anak seperti itu? Jadi hadis ini jangan dipahami secara teks saja. Dan kita bisa mengukur diri kita, oh saya ini mampu kayaknya 3 anak. 3 anak saya mampu didik, 4 anak saya mampu, 5 anak saya mampu, 10 anak saya mampu, silakan 10 anak. Tapi yang satu saja sudah punya anak 1, dia tidak mampu didik, terus dia bilang mau perbanyak. Nabi banggakan, Nabi tidak banggakan. Nabi banggakan anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bermanfaat bagi umat. Hadis yang berikutnya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk memilih pasangan.
memilih pasangan. Ada istilah Nabi katakan di dalam hadis diriwayatkan oleh Rawah Hurmuzi, Iyyakum wa hadrat diman, hati-hati kalian menikah dengan rumput hijau yang beracun. Rumput hijau ya. Ternyata sahabat juga tidak paham istilah tersebut. Kila Bama hadra'ud diman, ya Rasulullah, apa itu rumput hijau yang beracun atau berpupuk? Diman itu artinya pupuk. Pupuk itu kan biasa dari kotoran. Rumputnya indah, bunganya indah, tapi berasal dari kotoran. Sahabat bertanya, apa itu rumput hijau yang beracun atau rumput hijau yang berasal dari kotoran? Qala Nabi al-mar'atu al-hasna'u fil manbati su', wanita yang cantik tapi tinggal di lingkungan yang buruk. Dalam teori ilmu psikologi, bahwa karakter seseorang itu bisa terpengaruh oleh lingkungan. Kalau ayahnya buruk, ibunya buruk, tempat tinggalnya buruk, teman-temannya juga buruk, maka kemungkinan besar dia pasti sama. Kemungkinan besar. Jadi teori ini Nabi sudah ajarkan. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Maka pilihlah teman dekatnya itu, karena punya pengaruh secara kejiwaan. Karakternya bisa terpengaruh. Jika yang dia bergaul adalah orang-orang baik, Nabi kan memberikan perumpamaan seperti dia bergaul dengan penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi. Kalau tiap hari dia bergaul dengan penjual minyak wangi, pasti dia bau wangi. Walaupun dia tidak memiliki minyak wangi, tapi karena duduk di toko penjual minyak wangi, di situ aroma wangi menempel di pakaiannya. Atau yang paling beruntung dihadiahkan minyak wangi. Tapi kalau pandai besi, dia duduk dengan tukang besi, pasti bau angus. Kalau tidak nanti terkena itu percikan api dan seterusnya. Itu istilah yang Nabi gunakan, ternyata digunakan oleh para pakar psikologi anak. Ilmu psikologi itu para psikiater itu mereka punya teori namanya teori empiris. Teori empiris. Seorang anak bisa pengaruh dengan lingkungan. Nah, seandainya lingkungannya semuanya baik, dia hidup di situ dari kecil sampai tumbuh besar, dia jadi jahat. Ini aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Semuanya baik, rumahnya, orang tuanya baik, saudaranya baik, keluarganya baik, kampungnya ini teman-temannya baik, semuanya baik. Tapi dia jadi orang jahat. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, ini pentingnya memilih pasangan. Sama bagi perempuan juga memilih suami. Ini hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Dan jangan dulu bawa perasaan kalau menikah. Menikah itu kalau bawa perasaan, sholat istikharah itu percuma. Ini saya sudah suka sama ini, dan saya sudah istikharah ya. Apa istikharah ya? Kalau sudah suka pasti maunya itu. Bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi. Kita lihat Nabi ajarkan apa? Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi dilihat dari 4 hal. Ini juga berlaku bagi laki-laki. Jika wanita ingin menikahi laki-laki, lihat 4 hal ini, kata Nabi. Umumnya mereka melihat apa? 5 lihat hartanya. Umumnya itu kurang bagus. Nikah kenapa? Karena dia kaya. Itu niatnya sudah tidak baik. Jadi hadis ini bukan kriteria ya, tapi Nabi sedang menjelaskan umumnya orang kalau menikah 4 hal ini. 5 lihat. Yang kedua, wali jamaliha, yang dilihat fisiknya cantik atau ganteng. Wali hasabiha, asal usulnya dari mana, turunan siapa, anaknya siapa.
walidiniha. Biasa perhitungan kriteria agama nomor 4. Apa yang Nabi katakan? Fazfar bidati diniha taribat yadak. Kau ambil yang keempat. Kalau kau ambil yang keempat, kau hidup bahagia, tidak susah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilih yang keempat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, jika ada yang datang laki-lakinya melamar, ini calon orang tua yang punya anak perempuan. Nabi katakan begini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki mau melamar anak perempuan kalian dan kalian sudah mengetahui bahwa agamanya baik, akhlaknya baik, maka terima lamarannya dan nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatan fil ard wa fasadun kabir. Kalau kalian tolak, maka akan muncul fitnah di bumi ini dan akan muncul banyak kerusakan yang sangat besar. Ini perhatikan, Nabi katakan agamanya baik dan akhlaknya baik. Jadi ternyata orang beragama baik belum tentu akhlaknya baik. Makanya Nabi pisahkan itu, harus dua. Tidak dilihat dia sekolahnya di mana, lulusan mana, pesantren mana. Itu salah satu kriteria, anggaplah agamanya baik, tapi belum bisa dijadikan sebagai calon yang ideal untuk dinikahkan. Ditambah lagi, dan akhlaknya baik. Kalau agamanya baik dan akhlaknya baik, jangan pernah ditolak. Terima. Kalau ditolak, kata Nabi, akan muncul fitnah dan keburukan yang besar. Hadis yang lain, pernikahan itu tidak perlu dengan menghabiskan uang ratusan juta dan seterusnya. Sekarang jadi syarat nikah. Mau menikah, ini sama putri saya 100 juta, sekian juta. Nabi katakan jika nanti mahar biaya nikah sudah tinggi, maka akan banyak terjadi perzinahan. Ini juga harus kita cari berkah. Nabi katakan yang paling berkah, yang paling ringan biaya pernikahannya. Jadi kita gunakan hukum-hukum syariat di dalam pernikahan tersebut. Nah, ini pentingnya pernikahan. Hadis yang lain Nabi katakan tentang fadail menikah, dia punya iman separuh sudah sempurna. Jadi kalau yang belum nikah ini imannya masih separuh ya. Man tazawwaza faqad istakmala nisfal imani. Siapa yang menikah, dia telah menyempurnakan separuh keimanannya. Ayatakillah fi nisfi tsani. Maka bertakwalah kepada Allah, maka dia sempurnakan bagian yang kedua. Jadi bagian pertama takwa kepada Allah, bagian iman, bagian yang separuhnya adalah menikah. Dengan pernikahan iman kita menjadi sempurna. Ya, jadi ini hadis-hadis yang Nabi sampaikan, kita dengarkan, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat wal afiat, panjang umur fi shihah wal ibadah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa mahsuma wa la tajmina wa la minna shay'an mahruma. Allahumma aj'al qulubana 'inda ta'alluqi bima dunaka waj'alna min qawmin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.